adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan juga dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi, seperti kopi Borobudur ini. Tempat ngopi dengan pemandangan dan suguhan kopi yang memanjakan mata dan lidah. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dalam acara Holy Talk. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menikmati keindahan alam sambil minum kopi. Nah, sekarang saya sedang berada di warung kopi Borobudur. Yang paling menarik adalah kopi Borobudur ini merosting kopinya sendiri dan juga diperjualbelikan secara online loh. Penasaran seperti apa? Yuk ikutin terus hanya di Holy Talk. Kopi Borobudur yang terletak di Desa Kerok Batur Majaksini, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ini memiliki akses jalan yang cukup terjal dan minim penerangan di malam hari. Buat teman-teman yang berencana ke sini harus tetap berhati-hati ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi jangan takut, situasi tersebut dapat terobati dengan pemandangan dari ketinggian di sekitarnya. Di Kopi Borobudur ini, mereka melakukan pengolahan biji kopi sendiri sampai menjadi biji kopi yang siap untuk di roasting loh. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengolahan kopi dari biji kopi yang masih basah sampai siap roasting. Jadi yang pertama, kopi yang masih basah petik dari ladang, lalu dibawa pulang, lalu disortir, yang dipilih antara yang hijau sama yang benar-benar merah. Setelah disortir seperti itu, lalu disortir pakai rambangan, jadi pakai air di dalam ember ataupun di dalam bak, lalu yang ngapung itu dipisah. Setelah dipisah, lalu yang tenggelam itu yang diproses, yaitu dikupas kulitnya. Setelah dikupas kulitnya, lalu direndam selama 1 malam, lalu paginya ataupun setelah 1 malam atau 1 malam sama 1 hari itu dijemur. Setelah dijemur sampai kering, di sini mungkin waktunya minim 1 minggu sampai 1 bulan. Setelah kering itu lalu dikupas cangkangnya. Tanda apabila sudah kering yaitu ini dikupas sudah renyah, cangkangnya sudah renyah, diginikan. Lalu kalau apabila dikletuk itu sudah pecah, ataupun apabila benar-benar mau tahu kadar air berapa, itu bisa pakai tes kadar air. Itu kalau yang kering benar yaitu paling tidak 12% kadar air. 12%, syukur sampai kurang itu lebih bagus. Setelah kering lalu disimpan di dalam gudang, dan setelah disimpan di dalam gudang itu paling tidak 3 bulan. Sebenarnya mau bagus itu minim 3 bulan, lalu baru dikupas. Mau dikupas cangkangnya dulu atau tidak, itu pokoknya sebelum di roasting itu diistirahatkan 3 bulan. Tapi setelah diuler, yaitu dikupas cangkangnya, akhirnya jadi seperti ini, siap untuk di roasting. Tapi setelah diuler itu ini dipisah dulu antara yang jelek dan yang layak untuk dikonsumsi, karena yang hitam ataupun bolong ataupun pokoknya cacat itu tidak layak untuk dikonsumsi, akhirnya dipisah. Nah, setelah yang
bagus, yang layak dikonsumsi, lalu di roasting, siap di roasting, yaitu di atas yang untuk roasting. Ternyata di sini bisa juga loh membuat kopi sendiri. Dan kali ini saya akan membuat kopi yang paling best seller di sini. Nah, untuk kopi yang paling best seller di sini itu apa aja, Kak? Kopi kalau di sini itu kopi tubruk. Yang kedua itu kopi latte. Kopi latte. Saya pengen nyoba membuat kopi tubruk aja, Kak. Oh, iya. Oke. Bahan utama pembuatan kopi tubruk ini adalah jenis kopi robusta. Dalam satu kali pembuatan memerlukan 15 gram biji kopi yang sudah ditimbang. Setelah itu, kopi digiling dengan kecepatan menunjuk di angka 3. Kemudian, bubuk kopi dimasukkan ke dalam gelas dan lanjut dituangkan air yang sudah mendidih. Untuk tuangan pertama, dengan takaran 30 gram dan diatur waktu selama 30 detik. Setelah itu, tuangkan air mendidih kembali dengan takaran 150 gram. Tada, udah jadi deh kopi tubruk khas Kopi Borobudur ala Holy Talks. Wah, ternyata emang benar ya, meminum kopi di Kopi Borobudur ini dengan pemandangan yang indah di belakang saya. Nah, dan kali ini saya berkesempatan berbincang santai dengan Bapak Ismoyo sebagai owner dari Kopi Borobudur ini. Baik Pak, saya akan bertanya, sejak kapan Kopi Borobudur ini berdiri? Terima kasih. Kopi Borobudur berdiri sejak tahun 2016 dan itu baru mulai produksi. Kalau kedainya itu 2017 baru mulai. Nah, untuk itu apakah Bapak emang pecinta kopi, maka Bapak untuk memutuskan berbisnis membuka kopi ini? Sebenarnya tadinya itu bukan untuk saya mau produksi kopi atau berbisnis kopi sebenarnya. Tapi awalnya itu karena saya mau menyelamatkan tanah yang di atas bukit ini karena diincar oleh para orang-orang yang punya duit. Akhirnya saya memutuskan karena pemandangannya bagus untuk melihat Candi Borobudur ataupun Merapi, dan kalau memang cerah bisa lihat Laut Selatan, maka saya memutuskan untuk dibikin untuk wisata. Dan setelah mau dibikin wisata harus ada menu ataupun khas, yaitu yang di sini yang ada yaitu khas kopinya. Jadi mulai produksi kopi mulai tahun 2016. Nah, untuk kopinya sendiri itu emang dari kebun sendiri atau Bapak dari kebun orang itu beli atau gimana? Kalau kopinya itu ya sebagian kecil dari kebun sendiri, karena cuman kalau awalnya itu di tahun 2016 itu kopi cuman kopi yang tumbuh liar itu, jadinya yang ada lalu dipanen diolah. Tapi setelah mulai produksi itu akhirnya sampai sekarang ditambah tanaman-tanaman baru. Nah, untuk sistem ini tuh dipasarkan tuh udah berapa daerah Pak? Maksudnya di pasar ekspor gitu kopi ini sudah sampai mana aja? Kalau ekspor itu masih kecil sekali ya, karena untuk dikonsumsi di sekitar Borobudur pun masih istilahnya kurang lah. Jadi cuman cukup aja. Ini kan kopinya kopi bubuk ya Pak? Ya. Nah, dalam penjualan kopi bubuk ini melalui e-commerce atau Bapak bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain gitu? Kalau di sini kopinya yang paling cepat laku itu kopi yang roast bean. Roast bean itu yang roasting bean, jadi yang sudah di roasting seperti ini. Jadi
Ini kan dipesan oleh kedai. Jadi di kedai itu biasanya belinya masih seperti ini. Kalau yang bubuk itu untuk oleh-oleh biasanya. Untuk penjualannya itu lewat e-commerce, misalnya jadi Shopee atau apa itu? Atau Kalau offline Shopee gini? belum. Oh belum. Untuk alasan Bapak memilih ngerosting biji kopi sendiri itu apa Pak? Ya karena ya kalau di roasting sendiri kan tahu, jadi memang kopi ini benar-benar olahannya seperti apa dan hasilnya mau seperti apa. Kita tahu dari pengolahan seperti ini menimbulkan rasa seperti ini. Nah kali aja Bapak ada apa ya sarana buat bagi pemula yang mau lakukan atau ingin usaha dari kecil sampai sebesar ini. Ya kalau mau memulai usaha itu ya harus sabar. Ya. Karena kalau nggak sabar maunya cepet untung besar ya nggak bisa. Jadi harus memulai dari yang kecil, sabar, dan nanti mungkin bisa tercapai lah yang benar-benar diharapkan. Nah itu teman-teman sekilas perbincangan santai saya bersama dengan Bapak Ismoyo ini. Oke buat teman-teman jangan ragu untuk memulai bisnis ya. Dan terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan menghabiskan kopi saya dengan menikmati pemandangan yang ada di sekitar Kopi Borobudur ini. Terima kasih Bapak. Wah, suasana yang sejuk memang cocok ya untuk menikmati kopi ditemani dengan berbagai gorengan. Eits, yang paling penting di sini hanya dengan merogoh kocek mulai dari 5 ribuan loh. Dan kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang indah dan juga rasa kopi khas roastingan sendiri yang memanjakan lidah. Setelah puas menikmati kopi dan melihatnya pemandangan di sekitar, cukup sudah perjalanan kita kali ini. Dan buat teman-teman yang ingin menikmati kopi di Kopi Borobudur ini, kalian bisa langsung datang ke tempatnya di Kerok Batur, Majaksini, Kecamatan Borobudur. Dan buat teman-teman yang tidak bisa hadir, kalian bisa memesan kopi kemasan melalui DM di bawah ini. DM Instagram ya guys.